ketemu lagi kita di mata kuliah manajemen. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai staff dalam penyusunan perencanaan SDM orientasi karyawan baru serta latihan pengembangan karyawan. Nah, ikuti terus ya video saya. Tapi sebelum mengikuti, saya terus mengingatkan kepada saudara-saudari, adik-adik, dan rekan-rekan lainnya untuk terus meningkatkan imun tubuh, ya, jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19, dan tetap terus ikuti anjuran yang diterapkan oleh pemerintah, itu dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, kita masuk ke pokok materi kita, staffing. Nah, di sini pengertian staffing adalah salah satu fungsi manajemen yang melakukan penarikan, penyeleksian, pengembangan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Oke, nah proses penyusunan personalia itu, maaf di sini agak sedikit kecil ya tulisannya. Di mana di sini yang berkenaan dengan penarikan, fungsi manajemen, penetapan, pemberitahuan, latihan, dan pengembangan anggota-anggota organisasi. Ya, proses penyusunan personalia atau disebut dengan staffing proses dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus untuk menjaga pemenuhan kebutuhan personalia organisasi dengan orang-orang yang tepat dalam posisi-posisi yang tepat pada waktu yang tepat. Jadi mereka tugasnya seperti itu. Jadi sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan keahlian mereka. Cocoknya mereka di bidang apa sih, atau ditempatkan di departemen apa, ya. Nah, langkah-langkah proses ini mencakup tentang perencanaan sumber daya manusia yang dirancang untuk menjamin pemenuhan kebutuhan personalia organisasi, ya. Kedua, itu penarikan yang berhubungan dengan pengadaan calon-calon personalia segaris dengan rencana sumber daya manusia. Nah, yang ketiga itu adalah seleksi. Nah, mencakup penilaian dan pemilihan di antara calon-calon personalia. Ya, jadi mereka melakukan seleksi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan ataupun kebutuhan organisasi tersebut, ya. Nah, selanjutnya itu pengenalan dan orientasi, ya, di mana mereka di sini telah diseleksi, mereka akan melakukan pengenalan ataupun orientasi, ya, terhadap individu-individu tersebut, ya. Selanjutnya itu mereka akan dilakukan pelatihan dan pengembangan, ya. Nah, setelah mereka selesai tahap pengenalan dan orientasi, mereka akan melakukan training tertentu, ya, agar mereka lebih cakap ataupun lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya. Oke, selanjutnya di sini ya sumber penarikan, ya. Sumber penarikan penarikan di sini merupakan sumber pengrekrutan, ya, di mana itu ada berasal dari sumber internal dan sumber eksternal, di mana sumber perekrutan internal itu keuntungannya dia memenuhi motivasi kerja kepada seluruh karyawan untuk meraih prestasi. Ya, jadi mereka lebih semangat ya dalam meraih prestasi. Kedua, mereka mendongkrak karir yang lain akibat posisi yang ditinggalkan. Nah, kerugiannya apa? Dia tidak mendapatkan ide baru dari sumber baru. Jadi ketika mereka sumber perekrutan itu di internal, ya, mereka tidak dapat ide-ide baru dari sumber-sumber baru. Jadi ketika ada karyawan baru, itu kan mereka akan mendapatkan ilmu baru dari orang lain, ya. Tapi ketika mereka hanya direkrut dari orang-orang dalam saja, ya, ilmunya hanya sebatas segitu saja, ya, yang udah tahu kemampuannya. Nah, selanjutnya itu pada saat percobaan dianggap kurang mampu pada jabatan yang dipromosikan. Maka jika dikembalikan pada posisi semula dapat berdampak pada penurunan motivasi dan prestasi kerja. Jadi dia menjadi tidak semangat lagi ketika dia tidak mencapai target perusahaan, ataupun ketika dia dipromosikan dia tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan perusahaan, dan ketika dia dikembalikan lagi pada posisinya dia menjadi menurun sih, tidak mood lagi dan bekerja, tidak semangat, ya, seperti itu. Jadi prestasi kerjanya itu sudah menurun.
Nah, ketika ya perekrutan itu dilakukan secara eksternal, nah keuntungan itu mendapatkan inspirasi dari konsep yang baru ya. Kedua, kemungkinan dapat merubah atau mempengaruhi perilaku, sikap, dan mental karyawan departemen. Jadi dengan ada karyawan baru, jadi mereka lebih wah ternyata karyawan baru itu lebih pintar ataupun lebih uh, lebih apa lebih baik daripada kita. Jadi mereka lebih inilah lebih berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaiknya. Nah, tapi kerugiannya itu jadi iri ya, iri hati bagi karyawan yang ada. Ya dianggap tidak ada kepastian karir. Jadi ketika mereka ingin pada jabatan atau posisi yang diinginkan, tapi yang dimasukkan itu adalah orang lain sehingga mereka merasa tidak ada motivasi kerja juga jadinya ya. Selanjutnya itu perlu penyesuaian. Jadi ketika ada orang-orang baru, mereka harus menyesuaikan, harus memberitahukan lagi, memperkenalkan lagi. Jadi hal-hal yang biasanya pekerjaannya itu cepat jadi lambat karena adanya penyesuaian seperti itu ya. Oke, selanjutnya evaluasi penarikan ya, di mana dalam proses penarikan ini tidak semua metode akan bisa berhasil. Maka perlu dievaluasi. Ya, fungsi penarikan ini dapat dinilai dengan menggunakan kriteria dengan urutan sesuai dengan derajat kepentingan. Misalnya berapa sih jumlah pelamar yang dibutuhkan? Yang kedua, jumlah usul tentang pelamar yang diajukan untuk diterima berapa? Ya, selanjutnya itu jumlah penerima atau pelamar yang diterima itu berapa? Dan jumlah penempatan karyawan yang berhasil tuh. Nah, di sini ya belangko lamaran pekerjaan. Pasti sebelum kita melamar pekerjaan ya, hal-hal yang harus kita perhatikan itu adalah pertama itu data pribadi kita ya, mengenai data-data yang harus kita lampirkan, alamat, mau telepon, ya kurikulum vitae gitu. Jadi di sini ada tentang data pribadi, apa data pribadi kita, tentang pendidikan dan keterampilan kita apa. Apakah kita tamatan S1, S2, ataupun tamatan SMA ya. Apa sih keterampilan yang kita miliki gitu. Apakah kita mampu menguasai komputer ataupun kita menguasai bahasa Inggris ya seperti itu. Jadi ada lampiran-lampiran yang harus kita lampirkan ataupun harus kita katakan di surat lamaran kerja tersebut. Selanjutnya itu tentang pengalaman kerja kita. Kita sudah pernah bekerja di mana? Apakah kita baru pertama kali bekerja di tempat perusahaan yang akan kita tuju, ataukah kita sudah memiliki pengalaman-pengalaman sebelumnya dalam bekerja. Jadi kita harus terlampirkan ya pengalaman-pengalaman pekerjaan kita, sehingga itu menjadi nilai ya, nilai bagi kita bahwasanya kita pernah bekerja sebelumnya. Nah, selanjutnya itu tentang status pekerjaan ya. Sekarang kita sedang bekerja atau pengangguran. Jadi apa status pekerjaan kita, apakah kita mahasiswa, apakah kita pengangguran, aja seperti itu. Jadi harus terjelaskan dalam belangko lamaran pekerjaan. Selanjutnya itu tentang keanggotaan organisasi atau penghargaan atau hobi-hobi yang akan kita sampaikan di surat lamaran pekerjaan. Jadi apakah kita pernah mengikuti organisasi-organisasi kemahasiswaan ataupun organisasi-organisasi di luar kampus ya seperti itu. Jadi harus sampaikan di surat lamaran pekerjaan. Nah, selanjutnya referensi. Referensi ini adalah orang-orang yang mereferensikan bahwasanya kita pernah bekerja di situ. Ya, pernah bekerja sebelumnya. Ya kalau ada, kalau tidak ada ya tidak usah. Nah, selanjutnya itu ya tanda tangan kita, ya. Jangan lupa tanda tangan. Kalau tanda tangan berarti bukan kita yang membuat surat lamaran pekerjaan tersebut. Oke, selanjutnya itu adalah mengenai proses seleksi. Ya, di mana proses seleksi sini adalah merupakan serangkaian langkah-langkah yang digunakan ya untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak. Di mana seleksi di sini adalah suatu proses untuk menentukan orang yang diramalkan akan berhasil pemangku jabatan itu nanti. Jadi sesuai ya ketika 1000 orang menjadi diseleksi sehingga 100, karena yang dibutuhkan misalnya itu adalah 100 orang. Jadi seleksi yang melamar kerja itu sampai 1000. Nah,
seleksi lagi dalam berapa ratus orang sehingga terdapatlah yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Ya, di sini menurut Manulang merupakan dasar penyeleksian itu pertama adalah tentang keahlian, pengalaman kerja, umurnya berapa, jenis kelaminnya, keadaan fisiknya, performa, penampilan, bakat ya, temperamen ya, karakter ya, seperti itu. Nah, masukan seleksi di sini ya, di mana para manajer personalia itu dia menggunakan proses seleksi itu, dia mengambil keputusan penerimaan karyawan baru, di mana proses seleksi itu tergantung pada 3 masukan, ya, di mana informasi analisis jabatan memberikan deskripsi jabatan, ya, spesifikasi jabatan dan standar-standar prestasi yang diisyaratkan jabatan tersebut. Di mana rencana sumber daya manusia memberitahukan kepada manajer personalia bahwa ada lowongan pekerjaan. Nah, ada pun langkah-langkah dalam proses seleksi di sini adalah pertama, dia penerimaan ya, penerimaan pendahuluan. Kedua, dia akan dites. Ketiga, dia akan dilakukan tahap wawancara seleksi. Keempat, dia akan pemeriksaan referensinya ya. Kelima, dia akan mengevaluasi medis ya, maksudnya evaluasi medis ini apakah dia mengalami penyakit ataupun ada gangguan kejiwaan seperti itu. Yang keenam itu wawancara atasan langsung. Yang ketujuh adalah keputusan penerimaan ya. Oke. Nah, selanjutnya itu tentang hasil seleksi dan umpan balik, di mana hasil akhir proses seleksi adalah orang yang diterima sebagai karyawan baru bila masukan-masukan seleksi diperhatikan dengan seksama dan langkah-langkah dalam proses seleksi diikuti secara benar, dapatkan sumber daya manusia yang produktif. Dan untuk mengevaluasi baik karyawan baru maupun proses seleksi itu diperlukan umpan balik ya, di mana umpan balik di sini mungkin mencakup informasi tentang kepuasan karyawan ya, perputaran dan absensi prestasi kerja ya, kegiatan serikat kerja atau sikap penyelia. Selanjutnya kita akan bahas mengenai orientasi, proses orientasi di sini ya, di mana merupakan spesial SDM yang biasanya menerangkan tentang jam kerja, intensif, dan liburan pada awal orientasi. Nah, kemudian memperkenalkan ke supervisor baru mereka. Kemudian supervisor melanjutkan orientasi dengan menjelaskan tentang departemen organisasi dan memperkenalkan ke rekan kerja di tempat kerjanya. Jadi, ketika kita sudah diterima di perusahaan ataupun di suatu organisasi, kita yang pertama adalah tentang aturan-aturan yang harus dilaksanakan di perusahaan tersebut mengenai jam kerja ya, apa hak-hak kita yang harus kita dapatkan dan kewajiban-kewajiban apa yang harus kita jalankan ya, seperti itu ya. Kemudian kita diperkenalkan oleh supervisor kita ya. Atasan kita juga melanjutkan dengan menjelaskan tentang rekan kerjanya seperti apa, bagaimana kerja yang harus dilakukan, ya, seperti itu. Ya, misalnya dia ditempatkan di bagian keuangan. Nah, di bagian keuangan itu dia di bagian apanya? Apakah dia di bagian pemberian gaji, ya, atau disebut dengan payroll? Nah, itu dia akan dijelaskan bagaimana sistem yang harus dilaksanakan. Di setiap tanggal berapa dia harus mempersiapkan sistem pembayaran gaji karyawan. Ada tugas-tugas pokok ataupun tugas-tugas lainnya yang harus diselesaikan. Nah, selanjutnya itu adalah, nah di sini ya, menurut Sudarmayanti tahun 2010 di halaman 115 ya, mengenai langkah-langkah orientasi itu tentang penyeluhan pendahuluan sama seperti yang di atas tadi ya. Penunjukan tempat tertentu, di mana tempat ruang ibadat, tempat kafetaria ya, tempat-tempat ruang makan ya, seperti itu. Yang ketiga, mengadakan pertemuan kelas ya. Jadi di kelas-kelas tertentu dia akan disosialisasi di beberapa pertemuan kelas. Oke, selanjutnya itu tentang pengenalan dengan karyawan lama ya. Setelah kita langkah-langkah orientasi tadi sudah dilaksanakan, maka kita akan diperkenalkan oleh karyawan-karyawan lama, bahwasanya inilah
karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Jadi kita tidak dikatakan sombong ataupun tidak dikatakan sok gitu ya. Jadi kita harus diperkenalkan. Jadi ada budaya-budaya yang harus diterapkan dalam perusahaan tersebut. Maka perlunya ada pengenalan-pengenalan dengan karyawan lama. Karena ketika kita tidak diperkenalkan dengan karyawan lama, jadi kita merasa canggung sendiri. Jadi ketika kita berjumpa dengan karyawan lama, kita merasa canggung karena kita belum tahu ini siapa, apakah dia bekerja di sini atau bukan, ya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah mengenai orientasi dan pelatihan, ya. Di mana kita dibekali ya, sebagai pekerja baru kita dibekali dengan informasi yang mereka perlukan untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara memuaskan, ya. Pekerjaan kita tuh tentang apa, jadi kita ada suatu bekal ataupun ada suatu standar operasional ataupun prosedur-prosedur yang harus kita laksanakan tentang apa sih harus kita laksanakan, bagaimana sistemnya, informasi yang harus kita berikan. Oke, selanjutnya di sini adalah mengenai orientasi dan pelatihan, di mana ya pekerja baru itu dibekali dengan informasi yang mereka perlukan untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara memuaskan. Ya, di mana informasi yang disampaikan itu diantaranya tentang sejarah perusahaan. Misalnya kalau perusahaan-perusahaan besar itu ya dia sudah memberi tentang profil perusahaan itu di websitenya. Jadi mereka tidak perlu lagi menjelaskan secara panjang lebar, mereka cukup membuka websitenya tentang sejarah perusahaannya seperti apa. Nah, kedua yang akan mereka sampaikan untuk karyawan tersebut adalah tentang aturan dan kebijaksanaan, nilai-nilai yang ada dalam perusahaan tersebut, ya, tentang aturan-aturan yang harus dilaksanakan, ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita mengenai staffing. Kita akan ketemu lagi di minggu selanjutnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya dalam video saya dari pertama hingga terakhir. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.